warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Puji Lestari dengan NIM 238105040 dari kelas 4B akan menjelaskan mengenai interpolasi polinomial. Disimak ya videonya. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai interpolasi polinomial. Nah, kita ketahui dulu interpolasinya, yaitu interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Nah, cara menentukan dari harga fungsi f di titik x bintang epsilon x0, xn. Nah, dengan menggunakan informasi dari seluruh atau sebagian titik-titik yang diketahui, yaitu misalkan x0 sampai dengan xn. Nah, di sini ada titik-titiknya, yaitu ada x sampai dengan xn. Nah, maka harga fungsinya juga fx. Nah, fx0, x1, nah, dan seterusnya sampai dengan fx0. Nah, teknik umum yang digunakan dalam polinomial interpolasi yaitu yang pertama, membentuk polinomial berderajat kurang dari atau sama dengan n yang mempunyai harga fungsi di titik-titik yang diketahui, polinomial interpolasi. Nah, ini disebut dengan polinomial interpolasi atau teknik umum yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu masukkan titik yang ingin dicari harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi. Nah, kemudian ada interpolasi linear. Nah, ide dasar pada interpolasi linear yaitu pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi. Nah, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan. Nah, jadi dalam interpolasi linear ini di dasarnya yaitu tabelnya atau tidak begitu bervariasi. Nah, di sini ada contoh grafiknya yaitu ada sumbu Y, sumbu X. Nah, di sini ada titik-titiknya. Mulai dari X0, Y0 sampai dengan X3, Y3. Nah, hal tersebut tidak terlalu bervariasi kan? Di sini hanya ada X dan Y. Kemudian di sini ada grafik dari interpolasi linear. Nah, di sini ada sumbu fx dan sumbu x-nya. Nah, dari sini kita ketahui ada fx1 sampai dengan x0. Nah, dari grafik tersebut didapat yaitu bentuk persamaan BC per AB sama dengan DE per AD. Nah, dari BC per AD ini kita bisa mensubstitusikan atau merubah menjadi fx dikurangi fx0 per x dikurangi x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0. Nah, sehingga didapatkan juga persamaannya sebagai berikut, yaitu f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 dikali dengan x dikurangi x0. Nah, contohnya di sini jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Nah, di sini ada tabel dari kecepatannya yaitu mil per jam dan jarak hentinya yaitu feet atau feet. Nah, perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam. Nah, di sini kita sudah diketahui atau kita mau menghitung nih berapa jarak henti atau feet-nya jika kita melaju dengan kecepatan 45 mil per jam. Nah, kita lihat ya, 45 ini ada di tabel sebelah mana. Nah, 45 ini kan ada di antara 40 dan 50. Nah, maka jarak henti atau feet-nya juga adalah 65 sampai 90. Nah,
di sini kita samakan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu maka untuk mencari nilai X. Nah, kita mau mencari nilai X yang sudah diketahui atau kecepatannya, yaitu sama dengan 45. Maka kita masukkan ke dalam bentuk persamaan yang tadi atau kita substitusikan bentuk persamaan tadi. Nah, fx-nya ini kan sudah diketahui, fx-nya ini sama dengan f1 adalah 45. Nah, fx0-nya adalah 65, fx1-nya adalah 90 dikurangi dengan fx0-nya yang tadi yaitu 65 per 50 dikurangi dengan 40. Nah, x-nya adalah 45 dikurangi dengan 40. Nah, maka didapat dari bentuk persamaan berikut setelah dioperasikan ini didapat yaitu jarak henti atau fitnya adalah 77,5 fit. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jika kita melaju dengan kecepatan 45, maka akan didapat jarak hentinya yaitu 77,5 fit. Nah, contoh yang kedua yaitu kecepatan ke atas roket diberikan sebagai fungsi waktu pada di bawah. Nah, cari kecepatan pada T sama dengan 16 detik menggunakan splines linear. Nah, kita mau mencari kecepatan jika T-nya ini adalah sama dengan 16. Nah, di sini diketahui ada tabelnya yaitu T dan Vt, kemudian ini second atau meter per sekonnya. Mulai dari 0 sampai dengan 30 dan untuk Vt-nya adalah 0 sampai dengan 901,67. Nah, kemudian di sini ada grafik juga yang menunjukkan kecepatan versus waktu data. Nah, misalnya roketnya itu ya, awal mulanya kemudian sampai dengan dia ke atas. Nah, lanjut. Kemudian kita langsung substitusikan nilai yang sudah diketahui. T0-nya adalah sama dengan 15. Nah, kita menggunakan T0-nya adalah 15, kemudian T1-nya sama dengan 20. Nah, di sini ya teman-teman, karena 16 itu kan ada di antara 15 dan 20. Nah, makanya kita gunakan T0-nya adalah 15. Nah, kemudian T1-nya adalah 20. Nah, maka Vt-nya juga. Nah, Vt-nya juga pasti sebaris dengan 15 dan 20-nya yaitu 362,78 dan 517,35. Oke, karena nilainya sudah diketahui, maka kita masih sama dengan menggunakan bentuk persamaan yang tadi. Namun, perbedaannya di sini adalah kita ubah X-nya itu menjadi huruf T. Kenapa T? Karena kan kita mau mencari T-nya sama dengan 16. Nah, kemudian kita substitusikan nilai-nilai tadi sesuai dengan tabel ke dalam persamaan tersebut. Nah, sehingga Vt-nya adalah sebagai berikut. Maka didapat T sama dengan 16. Nah, karena sudah diketahui T-nya sama dengan 16, maka kita substitusikan T sama dengan 16 ini ke dalam bentuk persamaannya. Di persamaan Vt sama dengan 362,78 ditambah 30,913 dikali T dikurangi 15. Nah, kita ubah T ini menjadi 16, maka Vt atau V16 sama dengan 362,78 ditambah 30,913 dikali 16 dikurangi 15. Nah, T-nya jangan lupa diganti dengan 16. Maka Vt16 adalah 393,7 meter per second. Nah, maka ketika roket itu kecepatannya adalah T sama dengan 16, maka dihasilkan Vt-nya atau meter per sekonnya adalah 393,7. Nah, di sini kemudian ada interpolasi kuadrat. Nah, interpolasi kuadrat ini memiliki persamaan yang mirip dengan persamaan kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Nah, di sini juga ada grafik fungsinya. Nah, karena kuadrat, maka grafik fungsinya adalah ke atas.
Nah, selanjutnya titik-titik data pada interpolasi kuadrat yaitu ada X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nah, di sini bentuk persamaannya juga masih sama, yaitu AX1 kuadrat ditambah BX1 ditambah C sama dengan Y1. Dan seterusnya hingga sesuai dengan titik-titik data tersebut, yaitu X3 dan Y3. Maka hitung A, B, dan C dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Nah, jadi kita ini bisa mencari A atau konstantanya yaitu A, B, dan C ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, di sini ada contohnya. Nah, diberikan titik len 8 sama dengan 2,0797, len 9 sama dengan 2,1972, len 9,5 sama dengan 2,2513. Nah, tentukan nilai dari len 9,2 dengan interpolasi kuadrat. Nah, di sini kan kita ketahui dulu len 8, karena di sini kan kita bentuk persamaannya yaitu kuadrat ya, di sini AX kuadrat gitu. Nah, maka 8 ini kita kuadratkan menjadi 64. Nah, maka didapat bentuk persamaan pertamanya yaitu 64A. Nah, kemudian kita masukkan juga 8 ini atau len 8 ini kan karena X kan. Nah, ditambah C. Nah, sama dengan berarti Y-nya itu adalah 2,0794. Nah, len 9 kita kuadratkan 9 ini menjadi 81. Maka 81A ditambah 9B ditambah C sama dengan 2,1972. Nah, kemudian 9,2 dikuadratkan menjadi 90,25. A ditambah 9,5 ditambah C sama dengan 2,2513. Nah, mohon maaf ini bukan menguadratkan 9,2 ya, tapi kita menguadratkan 9,5 atau len 9,5. Nah, kemudian penyelesaian A sama dengan negatif 0,0064, B sama dengan 0,2266, dan C-nya itu sama dengan 0,6762. Nah, sehingga kita mendapatkan P2 dari 9,2-nya yaitu sama dengan 2,2192. Nah, kemudian di sini ada polinom Newton. Nah, persamaan polinom linear atau polinom Newton adalah P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X0. Nah, bentuk persamaan tersebut juga dapat ditulis menjadi P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0. Nah, yang dalam hal ini akan didapatkan bentuk dari persamaan pertama, yaitu adalah A0 sama dengan Y0 dikurangi sama dengan Fx0. Dan bentuk persamaan keduanya, yaitu A1 sama dengan Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 sama dengan Fx dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0. Nah, persamaan ini merupakan bentuk, persamaan tersebut merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference, yaitu menjadi A1 sama dengan F X, X0. Nah, kurung siku X1, X0. Nah, polinom kuadratik juga memiliki bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, atau dapat dituliskan menjadi F2x sama dengan P1x ditambah A2x dikurangi X0 dikali dengan X dikurangi X1. Nah, dari persamaan ini itu menunjukkan bahwa P2x ini dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, yaitu P1x. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, P1x. Nah, P2 ini dapat dibentuk dari persamaan berikut, yaitu P1x. Dengan nilai A2 ini dapat ditemukan dengan mengganti X-nya itu sama dengan X2.
Nah, tadi kan sudah diketahui ya X-nya. Nah, X-nya itu diganti dengan X2. Nah, agar mendapatkan persamaan sebagai berikut. Kemudian nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 ini dimasukkan pada persamaan ketiga. Nah, jadi persamaan yang sudah diketahui tadi yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 ini dimasukkan ke dalam bentuk persamaan ketiga. Nah, sehingga menghasilkan A2 sama dengan, nah sebagai berikut ya, bisa dilihat di PPT. Nah, kemudian dengan melakukan utak-atik aljabar, nah dengan melakukan bentuk-bentuk persamaan tadi, nah persamaan ini tuh lebih mudah atau lebih disukai, nah menjadi A2 sama dengan, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita kesimpulan bahwa jadi tahapan pembentukan polinom Newtonnya adalah sebagai berikut. P1x sama dengan P0x ditambah A1 X0 dan seterusnya sampai dengan P3x sama dengan P2x ditambah A3 dikali X dikurang X0, X dikurang X1 dan dikalikan dengan X dikurangi X2. Nah, sehingga P3x ini membentuk persamaan akhirnya, yaitu P3x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah A3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dan dikali dengan X dikurang X2. Nah, ini adalah hasil akhir dari tahapan sampai dengan P3x ya teman-teman. Nih, bisa dilihat. Nah, kemudian nilai konstanta dari A0, A1, A2 sampai dengan AN ini merupakan nilai selisih terbagi. Nah, dengan nilai, nah bisa dilihat ya di sini nilainya A0 sama dengan Fx0, nah sampai dengan AN. Nah, AN sama dengan F kurung siku XN, XN dikurangi 1 sampai dengan X0. Nah, yang dalam hal ini kita dapat mengetahui bentuk persamaannya yaitu Fx1, Xj. Nah, dapat dilihat bentuk persamaannya sampai dengan Fxn, Xn1 sampai dengan X0 dan seterusnya persamaannya ya teman-teman, bisa dilihat. Nih, bentuk persamaannya. Oke, kemudian dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif. Nah, sebagai yang pertama ada rekurens yaitu Pn dalam kurung X. Nah, di situ ada persamaannya juga. Dan basisnya yaitu P0x sama dengan Fx0. Nah, atau dalam bentuk polinom yang lengkapnya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada bisa dituliskan menjadi polinom yang lengkap. Nah, di sini ada bentuk persamaannya yaitu sebagai berikut. Dan di sini ada contoh soal berikutnya yaitu bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3 dan 4 yang menghampiri Fx sama dengan cos X dalam range 0,0, 4 dan jarak antar titik adalah 1,0. Lalu taksirlah Fx dengan X 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Nah, di sini diketahui tabelnya atau sudah dihitung tabelnya dari X1 sampai derajat 4, kemudian YI, ini XI ya maksudnya, kemudian ada ST1, 2, 3, dan 4. Karena tadi kita mau sampai derajat 4 kan. Nah, kemudian contoh cara untuk menghitung nilai selisih terbagi pada tabel. Nah, kita gunakan rumus persamaan yang tadi yaitu Fx, X0. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk persamaan terbaginya. Nah, di sini ada nilai awalnya yaitu negatif 0,4597 dan kedua negatif 0,9564 dan yang ketiga ada negatif 0,2484. Nah, kemudian
maka polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan X 0 sama dengan 0 sebagai titik pertama. Nah, maka kan tadi kita mau mencari cos X ya, cos X. Nah, di sini fx-nya ini sama dengan cos X. Nah, dalam range-nya tadi 0,0,4. Nah, maka kita langsung saja cos X kira-kira sama dengan P1X ini sama dengan 1,0 dikurangi 0,4597. Kenapa kita menggunakan negatif 0,4597? Karena kan kita mau mencari X0-nya ini dengan X0-nya ini sama dengan 0 itu sebagai titik pertama. Nah, kita lihat titik pertamanya adalah negatif 0,4597 dengan X0. Nah, maka kita gunakan negatif 0,4597. Nah, kemudian cos X kira-kira sama dengan P2X-nya ini sama dengan 1 dikali 1,0 dikurangi 0,4597X dikurangi 0,0 dikurangi 0,2484 dikali X dikurangi 0,0 dikali X dikurangi 1,0. Dan seterusnya hingga kita mendapatkan cos X kira-kira sama dengan P4X. Nah, mendapatkan persamaan berikut. Nah, maka nilai sejati F2,5. Nah, tadi kita kan mau mencari fx-nya itu sama dengan 2,5. Maka kita substitusikan f atau fungsi 2,5 ini ke dalam cos X tadi. Nah, tadi kan dalam soalnya itu diketahui ya bahwa fx-nya ini sama dengan cos X. Nah, maka kita ubah fx yang 2,5 ini menjadi cos 2,5. Maka didapat cos 2,5 atau nilai sejati dari F2,5-nya ini adalah negatif 0,8011. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai polinomial interpolasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.